Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas Agribisnis Hortikultura 2 semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hubungan kerja menurut perundang-undangan. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu belum ya? Kalau belum, simak sampai habis. Terima kasih. Untuk kelompok 3 terdiri dari 1. Alwi Sofyan Fauzi, yang kedua ada Ani Utami, yang ketiga ada Maulida Wahdatunisa, yang keempat ada Hanif Hazari, dan yang kelima ada Ningrum Prihatini, dan yang terakhir ada Wahyu Apri. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu hubungan kerja. Nah, menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alwi Sofyan. Silahkan Mas Alwi. Pengertian perjanjian kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban keduanya. Jenis perjanjian kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja bersifat tetap. Yang ketiga ada perjanjian kerja bersama, perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha dengan perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Ketentuan penyusunan perjanjian kerja. Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 Ayat 1, perjanjian kerja dibuat atas dasar A. Kesepakatan kedua belah pihak, B. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, C. Adanya perjanjian yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu ketentuan penyusunan perjanjian kerja. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 Ayat 1. Yang pertama yaitu perjanjian kerja yang tertulis sekurang-kurangnya memuat 1. Nama alamat perusahaan dan jenis usaha, nama jenis kelamin, umur, dan alamat pekerjaan, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh, dan selanjutnya mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut. Menurut PPRI Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 2, perjanjian kerja harian yang dapat dibuat secara kolektif dan sedikitnya memuat 1. Nama atau alamat perusahaan atau pemberi kerja, yang kedua nama atau alamat pekerja atau buruh, yang ketiga jenis pekerjaan yang dilakukan, dan yang keempat adalah besarnya upah. Selanjutnya menurut PPRI Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 13, PKWT paling sedikit memuat 1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan, yang keempat, tempat pekerjaan, yang kelima, besaran upah dan cara pembayaran upah,
Yang keenam, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh sesuai dengan perundang-undangan dan atau syarat kerja yang diatur dalam suatu perjanjian kerjasama. Yang ketujuh yaitu mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT. Yang kedelapan, tempat dan tanggal dibuat PKWT. Dan yang terakhir, tanda tangan para pihak dalam PKWT. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-10 tentang pengertian pemutusan hubungan kerja. Menurut UU RI nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bab 1 pasal 1, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja. Selanjutnya tentang ketentuan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 pada bab yang ke-12, pemutusan hubungan kerja ada pada pasal 150 yang berbunyi tentang ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja. Dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan ataupun negara, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Masih berdasarkan UU RI nomor 13 tahun 2003 pasal 151 tentang ketentuan pemutusan hubungan kerja. Ini dibagi menjadi 3 ayat. Yang pertama, ayat yang pertama adalah para pihak harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Untuk ayat yang kedua adalah pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Untuk ayat yang ketiga menjelaskan tentang dalam hal perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya, ketentuan pemutusan hubungan kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 pada bab 5 tentang pemutusan hubungan kerja bagian ke-1, yaitu tata cara pemutusan hubungan kerja, pasal 36. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Adanya pengunduran diri pekerja karena mengalami perbuatan tertentu dan atas kemauan diri sendiri. Ditahan oleh pihak berwajib, mengalami sakit yang berkepanjangan, memasuki usia pensiun, dan atau pekerja telah meninggal dunia. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Nah, pemutusan hubungan kerja ini diberitahukan kepada pekerja dan atau serikat pekerja atau serikat buruh sesuai dengan pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kemudian ada 2 respon dari pekerja tersebut. Nah, jika pekerja tidak menolak, maka pengusaha harus melaporkan pemutusan hubungan kerja ke instansi ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jika pekerja menolak,
maka pekerja tersebut harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. Nah, selanjutnya penyelesaian PHK ini diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sesuai pasal 39 pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Selanjutnya, ketentuan hak akibat pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 pada bab 5 bagian kedua pasal 40 bahwa pada ayat 1 dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Besaran uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima diatur pada ayat 2 sampai dengan ayat 4. Untuk materi selanjutnya adalah tentang ketentuan lainnya tentang UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 157 mengenai komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda. Terdiri atas upah pokok dan segala untuk tunjangan, penghasilan pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian. Maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. Untuk upah pekerja atau buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, potongan atau borongan upah pekerja, potongan atau borongan atau komisi. Maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 bulan terakhir. Dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota, sedangkan pekerjaan yang tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan. Maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir. Berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, maka pengusaha wajib membayar pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pengusaha dengan pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021 pasal 59, yakni pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan atau uang pisah bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan berdasarkan ditentukan kesepakatan antara pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil dengan pekerja atau buruh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah tutur kata kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.